Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi malikil wahhab. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi manil awwab. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Ma'asyiral hadirin, jamaah ring 1 Al-Budri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ialah bulan yang di dalamnya terdapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang sudah mulai masuk 10 yang kedua daripada bulan Ramadan, yang dikatakan awsatuhul maghfirah. 10 kedua daripada bulan Ramadan ini yaitu hari yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantaslah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan di dalam kitabnya, Inna Ramadan Syahrut Taubah. Sesungguhnya bulan Ramadan itu ialah bulan taubat. Jadi bagi kita semua yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ambillah momentum bulan Ramadan ini menjadi bulan untuk kita bertobat dan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, tubu bi taubatan nasuha. Tobatlah kalian dengan taubatan nasuha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan terima tobatnya itu. Namun, apakah semua taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam kitab Al-Habib Adi bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan bahwa ada 3 manusia yang tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 makhluk yang tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama siapa? Yang pertama iblis. Iblis tidak akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun usaha iblis untuk melakukan tobat tersebut. Kenapa? Sebab iblis sudah melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun aneh loh. Pernah ada satu masa iblis ini sudah pengen bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan terjadi? Di zaman Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa taklima, bicara dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina, ini Musa punya satu titel gelar atau disebut kalimullah. Orang yang bisa bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Musa sering bertemu dengan iblis. Terjadilah pertemuan antara Nabi Musa dengan iblis. Lalu Nabi Musa berkata kepada iblis, wahai iblis, apakah engkau tidak ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampai kapan engkau ingin berbuat seperti ini, wahai iblis? Sudahlah, mari tobat kepada Allah agar semua orang masuk surga dan kita semua masuk surga. Lalu kata iblis, iya, sekarang manusia sudah mulai nakal. Apalagi kalau di zaman sekarang ini manusia banyak yang berkelakuan setan, saudara. Sampai setan iblis sendiri pegah. Kenapa? Manusianya lebih iblis dari iblis. Nah, di zaman Nabi Allah Musa ini, iblis sempat mengeluh ingin tobat. Lalu kata Nabi Allah Musa, apakah engkau ingin tobat? Kalau engkau ingin tobat ya iblis, aku akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis percaya kepada Nabi Allah Musa karena iblis tahu bahwa Nabi Musa itu kalimullah, nabi yang bisa bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa kata iblis? Baik ya Musa, kalau memang kau bisa mintakan ya taubatku kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima, silakan. Berangkatlah Nabi Allah Musa ke Bukit Tursina, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Musa? Ya Rabb, wahai Tuhan, sesungguhnya tadi aku bicara dengan iblis dan iblis ingin bertobat kepadamu ya Rabb. Apakah engkau menerima tobatnya iblis ya Rabb? Ya Musa,
Kenapa iblis ingin bertobat kepada aku? Dia sudah jenuh mengganggu manusia ya Rabb. Karena apa? Manusia itu lebih iblis daripada iblis ya Rabb. Kata Nabi Allah Musa, tolong ya Rabb, terimalah agar semua masuk surgamu ya Allah. Apakah engkau ingin menerima tobatnya iblis ya Rabb? Kata Allah, aku akan terima siapapun yang ingin bertobat kepada aku ya Musa. Tapi dengan satu syarat. Kata Nabi Musa, ya Rabb, syaratnya jangan berat-berat. Oh tidak, kata Allah, syaratnya tidak berat ya Musa. Apa? Dulu dia aku perintahkan sujud kepada Nabi Allah Adam. Kesalahan iblis cuma satu, sombong, tidak ingin bersujud, tidak ingin memberikan penghormatan kepada makhluk yang lebih mulia daripadanya. Dulu aku suruh sujud kepada Nabi Allah Adam, salam penghormatan kepada Nabi Allah Adam, dia tidak mau. Sekarang akan aku terima tobatnya iblis dengan syarat cari kuburannya Nabi Allah Adam dan dia sujud di depan kuburan Nabi Allah Adam dan dia minta maaf atas apa yang dilakukan sebelumnya. Kata Nabi Allah Musa, gampang itu ya Rob. Gampang itu ya Allah. Baik, deal ya Rob. Saya akan minta kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Alhasil, berangkatlah Nabi Allah Musa bertemu lagi dengan iblis. Wahai iblis, sesungguhnya aku sudah bicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tanggapannya ya Musa? Sesungguhnya Allah akan menerima taubat engkau ya Musa. Ya iblis. Meskipun dosaku banyak ya Musa, ya meskipun dosamu banyak. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubat siapapun yang ingin bertobat kepada Allah. 1000 kali dia berbuat salah, 1000 kali dia taubat, Allah akan terima. Beda dengan manusia. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hamba yang taubat, segala kejelekan yang dia lakukan Allah lupakan semuanya ketika dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Beda sama manusia. Kalau manusia bikin salah sampai kapanpun bakal diingat, saudara. Umpama kata ada seseorang berangkat haji, dia maling. Setelah maling dia ditangkap, masuk penjara 2 tahun. Setelah keluar dari penjara dia tobat berangkat haji. Pas pulang haji diarak-arak, dipasangin petasan sehingga warga-warga semua mendengar. Siapa yang pulang haji? Si fulan. Oh dia haji maling. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jeleknya seseorang selalu diingat sehingga menjadi cantolan nama daripada mereka. Yang kedua, manusia yang nggak diterima. Makhluk yang tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua yaitu Habil yang membunuh Habil. Sehingga Allah gambarkan kepada Habil ya diturunkan burung gagak untuk menjadi wahyu untuk dirinya. Artinya apa? Ulaika kalan'am bal hum adall. Mereka lebih hina daripada binatang, bahkan mereka lebih dahsyat jahatnya daripada binatang. Jadi oleh karena itu manusia kalau andai kata sudah membunuh saudaranya gara-gara tanah, membunuh saudaranya gara-gara harta, membunuh saudaranya gara-gara jabatan, ini manusia lebih hina daripada binatang dan tobatnya tidak akan Allah terima. Yang ketiga siapa yang tidak diterima tobatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu manusia yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Atau di dalam riwayat lain dikatakan bahwa manusia yang tidak diterima tobatnya yaitu manusia yang membunuh Nabi dan Rasul. Tidak akan diterima. Makanya ketika Nabi berperang, Nabi berusaha tidak membunuh orang. Agar tidak terjadi qisas. Agar tidak Nabi pun terbunuh. Sebab Nabi sayang terhadap umatnya. Meskipun orang-orang kafir begitu jahatnya kepada Nabi, ketika Nabi dilempar sampai Nabi berdarah, apa kata Nabi? Nabi tidak ingin, ya Rabb hancurkan mereka, ya Rabb bunuh mereka, tidak. Nabi berdoa, Allah mahdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Rabb berikan mereka hidayah sebab mereka tidak tahu. Jadi oleh karena itu, taubat siapapun yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Umar bin Hafiz mengatakan Allah akan menerima taubat manusia selagi manusia masih mau memohon ampun kepada Allah. 1000 dosa yang dilakukan, 1 taubat yang dilakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dihilangkan taubatnya, kesalahan-kesalahan dan dosa tersebut. Semoga
di bulan yang penuh rahmat ini, bulan yang penuh ampunan ini, kita bisa bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangan, menghusukkan hati kita, ya, meneteskan air mata kita, mengingat daripada dosa-dosa kita yang telah lalu. Semoga segala tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, Allah maafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.